Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menjelaskan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Ini latihannya adalah latihan 6. Sekarang kita bahas latihan 6 ya. Silakan siapkan bukunya, buku matematiknya dan buku tulisnya serta pensil dan penghapus. Berhubung latihan 6 ini semuanya soal cerita, ya, ada diketahui, ada ditanya, ada jawab, maka pengerjaannya silakan di buku tulis ya, di buku latihan. Untuk latihan 6 khusus ditulis atau dikerjakan di buku tulis. Soalnya tidak usah ditulis, langsung saja diketahui, ditanya dan jawab. Baiklah anak, kita langsung saja bahas soalnya untuk latihan 6 ya. Latihan 6 nomor 1 sampai 5 halaman 86. Nomor 1. Ada 20 buah apel di dalam keranjang. 2/5 bagiannya diantaranya busuk. Nah, berapakah banyak buah apel yang busuk? Kemudian berapa buah apel yang tidak busuk? Kemudian berapa bagian yang tidak busuk terhadap keseluruhan? Ini karena soal cerita, maka kita ada diketahui 20 apel, 2/5 bagiannya diantaranya busuk. Nah, yang ditanyakan A. Banyaknya buah yang busuk, B. Banyaknya buah yang tidak busuk, dan C. Bagian buah yang tidak busuk terhadap keseluruhan. Baru kita jawab ya. Tadi apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru jawab dengan model matematika dan diselesaikan langsung ya. Banyak buah apel yang busuk nih, 2/5 bagian, 2/5 kali 20, 20 kali 2, 40 bagi 5 adalah 8 ya, 8 kali 5 40, 40 bagi 5 8 ya, sama dengan 8 buah. Banyak buah apel yang tidak busuk berarti 20 ya dikurangi 8. Yang busuk berarti yang tidak busuk ini 20 kan 12 buah. Bagian buah apel yang tidak busuk terhadap keseluruhan. Nah, boleh dari sini kita nih. Yang tidak busuk itu kan seluruh buahnya tuh 1. Nah, 1 dikurangi yang busuk 2/5. Karena penyebutnya 5, 1 itu adalah 5/5 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5. Jadi bagian buah yang tidak busuk itu 3/5. Atau boleh dihitung. Ya, boleh dihitung. Nih 12. Yang tidak busuk itu 12 buah per 20 keseluruhan nih. Disederhanakan dibagi 4 dua-duanya. 12 bagi 4 3, 20 bagi 4 5. Berarti bagian buah yang tidak busuk itu 3/5. Sama ya anak ya? Nah, sama. Ustaz agak dipercepat kalau kalian di pause saja kalau untuk menulisnya di buku tulis anak ya, karena ini supaya waktunya lebih cepat. Sekarang nomor 2 halaman 86, halaman 2. Amir mempunyai permen sebanyak 8 buah. Permen Amir diberikan kepada adiknya sebanyak 1/4 bagian dari keseluruhan. Berapa banyak permen yang diberikan kepada adiknya? Yang A. Yang B. Berapa banyak permen sisanya yang punya Amir? Dan C. Berapa bagian sisanya? Nih. Berdua ya. Nah, yang diketahui nih, Amir mempunyai 8 buah permen, 1/4-nya diberikan kepada adiknya. Ya, 1/4 bagiannya ya. Yang ditanyakan banyak
permen yang diberikan kepada adik, kemudian yang B-nya banyak sisanya, dan C bagian sisanya. Ya, bagian sisanya dari keseluruhan yang 8 ya. Setelah diketahui ditanya baru jawab. Nah, jawab langsung saja pakai persamaannya. Banyak permen yang diberikan kepada adiknya. Nih, 1/4 kali 8. Berarti 8/4, 2 buah. Berarti sisanya permen Amir adalah 8 dikurangi 2, 6 buah. Dan bagian sisanya adalah 1 kurang 1/4. Karena penyebutnya 4, berarti satunya 4/4 dikurangi 1/4. 4 dikurang 1, 3/4. Ya, 3/4. Ingat, penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus sama. Nanti dibahas di penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebutnya harus disamakan. Karena yang dijumlah atau dikurang hanya pembilangnya saja. Nih atau, nah nih, sisanya itu kan 6. Keseluruhannya adalah 8. Berarti 6/8. Disederhanakan, ini bagi 2, 3/4. Jadi bagian yang sisanya adalah 3/4. Nomor 2. Ya, sekarang lanjut nomor 3. Nomor 3. Tuti mempunyai buku yang berisi 40 lembar. Sebanyak 1/5 bagian buku sudah ditulisi. Yang ditanyakan, berapa lembar yang sudah ditulis? Yang B-nya berapa lembar yang masih kosong? Yang C-nya berapa bagian buku yang masih kosong? Nah, sekarang diketahui Tuti mempunyai buku berisi 40 lembar, 1/5 bagian, 1/5 bagian sudah ditulis. Yang ditanyakan berapa banyak lembar yang sudah ditulis. Kemudian yang B-nya banyak lembar yang masih kosong. Yang C-nya bagian buku yang masih kosong. Kalau sudah diketahui ditanyakan baru jawab. Ini diketahui ya. Aduh, diketahuinya nantilah. A. Banyak lembar yang sudah ditulis. Berarti 1/5 bagian kali 40. 40 bagi 5 berarti 8 lembar yang sudah ditulis. Berarti banyak lembar yang masih kosong. 40 kurang 8. 32 lembar. Ya. Bagian buku yang masih kosong, karena yang sudah ditulis 1/5, berarti satunya itu dibuat 4/5. Aduh, ini 4/5 ya, 5/5 ya nak ya nih. Kita perbaiki saja ya. Ini 5/5. Ini diketahui ya. Oke. Sudah ya, perbaiki. Nah, jadi 5/5 dikurangi 1/5 karena ini sudah penyebutnya 5. Berarti 4/5. Atau perhitungan yang lain nih, yang kosong nih 32/40. Nah, dibagi 8 dua-duanya disederhanakan, 32 dibagi 8, 4. 8 kali 4, 32 ya. 40 bagi 8, 5. Jadi 4/5. Sama. Yang lengkap Ustaz buat ya. Lanjut nomor 4. Nah, Rani membantu ibu membuat 60 kue bolu kukus. Ya, sebanyak 40 kue sudah dikukus. Yang A, berapa bagian kue yang sudah dikukus bagiannya. Yang B, berapa bagian kue yang belum dikukus. Ini diketahuinya, Rani membantu ibu membuat 60 kue bolu kukus. Yang 40 kue sudah dikukus, berarti sisanya belum. Yang ditanyakan bagian yang sudah dikukus, yang B bagian yang belum dikukus. Jawab. Bagian kue yang sudah dikukus berarti 40/60. Disederhanakan, dibagi 20, 2 bagi 20. Jadi 40 bagi 20, 2.
Ya, 60 bagi 20, 3. Berarti 2/3 bagiannya, ya. 2/3 bagian sudah dikukus. Berarti yang belum dikukus 1 dikurangi 2/3. Karena yang ini penyebutnya 3, berarti ini 3/3 dikurang 2/3. 1/3 bagian. Atau bisa juga dihitung yang sudah dikukus 40, berarti yang belum dikukus 60 kurang 40, berarti 20. 20/60 dibagi 20, 20 bagi 21, 60 bagi 20, 3. Jadi 1/3. Ya. Nomor 4. Yang terakhir nomor 5. Adit memiliki 50 butir kelereng. Sebanyak 3/10 bagian dari keseluruhan kelereng diberikan kepada Dito. Dan 11 butir diberikan kepada Tony. Nah, yang ditanya, siapakah yang menerima kelereng Adit lebih banyak? Kemudian yang B, berapa kelereng Adit sekarang? Yang C, berapakah banyak yang harus diberikan? Berapa banyak yang harus diberikan kepada Dito atau Tony agar mereka menerima kelereng sama banyak? Ini kita cari dulu kelereng Dito dulu ya. Karena Dito ini 3/10-nya, bolehlah diketahui. Nih, sama dari sini. Adit memiliki 50 butir kelereng. 3/10 bagian diberikan kepada Dito dan 11 butir diberikan kepada Tony. Yang ditanyakan yang menerima kelereng Adit yang paling banyak. Terus kelereng Adit sekarang. Yang C-nya banyak kelereng yang harus diberikan kepada Dito dan Tony agar mereka menerima kelereng sama banyak. Ini diketahui ya, nih baru ini ya. Diketahui. Oke lah, kita perbaiki. Diketahui. Ternyata salah ketik ya nak ya. Oke. Jawab. Jawabnya. Cari dulu kelereng siapa nih? Si Dito. Nah, kelereng Dito itu 3/10 kali 50. Berarti 3 kali 50 bagi 10, 5. 5 kali 3, 15 butir ya. Kelereng Tony 11 butir. Jadi yang lebih banyak adalah kelereng Dito. Yang menerima kelereng Adit paling banyak adalah Dito, 15 butir. Sedangkan Tony cuma 11 butir. Kelereng Adit sekarang berarti 50 dikurangi 15 dikurangi 11. Ini 15 dan 11, 26, berarti 24 butir. Jadi Adit ini tinggal 24 butir. Sekarang karena tahu si Tony ini lebih kecil dari si Dito, 11 butir. Sekarang berapa nih si Tony ini harus menerima kelereng lagi supaya sama dengan si Dito. Jadi banyak kelereng yang harus diberikan kepada Tony agar mereka menerima kelereng yang sama banyak adalah 15 dikurangi 11 sama dengan 4 butir ya. Sama dengan 4 butir. Alhamdulillah untuk latihan 6 sudah selesai sampai nomor 5. Kalau Ustadz terlalu cepat, mohon maaf ya, supaya waktunya sedikit. Dan jadi space yang dipakai lebih sedikit, mudah diupload. Demikian ya Naya. Silakan kalian tulis di buku tulis. Jangan lupa mengerjakannya seperti ini. Langsung kalian dari diketahui saja. Diketahui, ditanyakan, jawab. Soalnya nggak usah ditulis. Ustaz mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.